Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini baru daring, baru belajar dari rumah, baru mencari materi pelajaran, tips, trik, soal, dan motivasi maupun inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diproduksi oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 4 subtema 3 pembelajaran 1. Oke, di pembelajaran 1 ini subtema 3 yaitu tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Nah, bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Nah, bagaimana sahabat? Apakah kamu melakukan hal yang sama seperti Siti, Dayu, dan Lina? Menjaga kesehatan, membuka jendela kamar, kemudian berolahraga setiap pagi? Oke, kita pelajari lebih lanjut lagi. Sahabat sekolah, Siti, Dayu, dan Lina telah melakukan salah satu bentuk olahraga yang bisa memperlancar peredaran darah mereka, yaitu dengan bersepeda santai. Nah, tahukah kamu bahwa bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah, khususnya jantung? Nah, ayo kita baca. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya di British Medical Association atau BMA, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Nah, jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, diantaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Nah, sahabat, apa sih itu jantung koroner itu? Kak Dimas akan jelaskan. Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Nah, penyumbatan pembuluh darah tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sahabat sekolah, pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, itulah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Apa makna slogan tersebut? Tentu saja slogan yang berisi nasihat. Adapun makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkiti tubuh kita. Pada dasarnya,
faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisasi dengan cara mencegah. Nah, nasihat bagi masyarakat secara umum bisa dilakukan melalui berbagai media seperti melalui slogan. Selain itu, nasihat bisa disampaikan melalui pantun seperti contoh berikut ini. Nah, ini ya pantunnya, Kak Dimas bacakan. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Oke, sahabat sekolah, perhatikan contoh pantun berikut ini. Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Nah, kita akan belajar pantun lagi dan lebih dalam. Sahabat sekolah, berdasarkan pantun di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama atau ke-1, pantun memiliki satu bait yang terdiri atas 4 baris. Kemudian yang kedua, suku kata pada setiap baris secara urut berjumlah 9, 9, 10, dan 11. Ciri yang ketiga adalah setiap baris terdiri atas 4 suku kata. Kemudian yang keempat, baris yang menunjukkan sampiran, yaitu memang indah bunga selasih. Ini baris pertama. Selasih bunga tanpa getah, ini baris kedua. Kemudian yang kelima, baris yang menunjukkan isi yaitu lingkungan asri juga bersih. Ini baris ketiga. Belajarnya nyaman, hatinya betah. Ini baris keempat. Kemudian yang keenam, ciri pantun yaitu bersajak AB-AB. Ciri yang ketujuh, pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat. Oke, itulah pantun ya, terutama pantun yang di atas. Kalian juga harus memahami dan hafal ini kalau ditanya atau ada tugas untuk mengidentifikasi pantun. Gitu ya sahabat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, saatnya kita membaca lagi. Peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga menjadi semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa organ yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Oke, berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentu bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit tersebut sebagai berikut. Yang pertama, caranya adalah dengan berolahraga secara teratur. Yang kedua, tidur yang cukup. Yang ketiga, aturlah pola makan. Yang keempat, hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, sahabat sekolah, akhirnya kita sampai di penghujung, yaitu di tugasmu. Tugasmu adalah kamu tuliskan kembali bagian-bagian dari pantun dan ciri-ciri pantun yang telah tadi kita bahas. Oke, cukup sekian, bersambung ke video pembelajaran berikutnya yang tentunya masih di channel sekolah ini ya. Kamu bisa klik di scroll di halaman sekolah, kamu tengok di sana, dilihat. Kemudian dipilih-pilih video yang bermanfaat bagi kamu. Isinya tentunya tentang pelajaran sekolah ya. Oke, cukup sekian video dari Kak Dimas hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu tentunya dalam kamu meraih prestasi dan cita-cita besarmu. Semoga kamu menjadi orang yang besar dan sukses berguna bagi bangsa dan negara. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.